Ini betul. Oh nggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Arus Pacuan BEM Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang. Perkenalkan sebenarnya teman-teman, di sini aku Andi Hermawan. Di sini aku sebagai host ya di podcastnya Arus Pacuan. Gitu. Dan di sebelah saya di sini ada Gugma dan Mbak Gugma dari BEM FE Universitas Muhammadiyah Semarang. Ada Mbak Yahya, selalu Gugma, dan Mas Yoga. Halo teman-teman. Oke, cerah-cerah sekali nih wajah Mas Yoga sama Mbak Yahya. Ya harus selalu ya. Harus selalu senyuman ya Mbak. Ya, Ya. selalu pokoknya. Oke Mbak, di podcast ini Mbak kita akan membahas mengenai apa sih itu BEM FE. Mungkin kan teman-teman dari FE Unmus itu belum tentu mereka mengenal BEM FE gitu ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu kali ya ini tentang BEM FE dari Mbak Yaya. Oke. Jadi terkait BEM FE ini ya sebelumnya apa sih kepanjangan dari BEM FE? Perlu tahu juga nih dari teman-teman. Jadi BEM FE itu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi, yaitu organisasi keeksekutivan, ruang lingkupnya itu fakultas seperti itu. Jadi BEM FE ini adalah organisasi yang mewadahi teman-teman fakultas ekonomi dalam bidang kompetensi akademik maupun non-akademik, dan juga membantu fakultas dalam pencapaian visi misi fakultas. Kurang lebihnya seperti itu Mas Andi. Oke. Ya. Mantap. Oke Mbak. Mbak Yahya sama Mas Yoga, ini kan di periode ini kan kemarin baru terpilih ya Mbak. Ya betul. Untuk BEM FE sendiri ini visi misi apa sih yang Mbak Yahya sama Mas Yoga? Oke. Jadi kemarin waktu kita mencalonkan diri untuk menjadi Gugma, kita ada visi dan misi. Untuk visinya sendiri yaitu membentuk BEM FE Unimus sebagai lembaga kemahasiswaan yang bersedia melayani bersama Fakultas Ekonomi serta menjadi lembaga yang sinergis, inovatif, dan progresif seperti itu. Lalu untuk misinya mungkin nanti akan dijelaskan Mas juga. Oke, Mas Yoga. Oke, baik. Menyambung dari visi atau visi misi kan jadi satu gitu ya Mas. Iya, Mas. Jadi terkait misi dari kita sendiri berdua saat pencalonan itu ada 5 misi yang nantinya akan mewujudkan semuanya yang berkaitan dengan BEM FE nantinya. Untuk misi yang pertama yaitu menjadi wadah dalam mengembangkan minat dan bakat mahasiswa FE Unimus demi mendukung prestasi mahasiswa FE Unimus. Untuk misi yang kedua, menjunjung tinggi profesionalitas dan toleransi dan rasa kekeluargaan dalam menjalani BEM FE Unimus. Untuk misi yang ketiga yaitu menciptakan suasana kekeluargaan yang nyaman dan emosional connection yang kuat. Lalu yang keempat, berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak internal dan eksternal FE Unimus dalam mengembangkan BEM FE sebagai lembaga yang berkualitas. Untuk misi yang kelima, yang terakhir, yaitu mewujudkan mahasiswa yang menjunjung tinggi integritas, kreativitas, inovasi, dan memiliki kecintaan pada tanah air. Ya, itu tadi terkait misi dari BEM FE yang kita bawa. Keren. Oke, tadi kalau nggak salah saya dengar misi dari BEM FE itu kan mendorong prestasi dari mahasiswa FE Unimus, Mbak. Ya. Pasti kan program kerja yang dibawa BEM FE ini tidak sembarangan namanya kan. Ya tentu. Pastinya kan nanti bakal sangat membantu untuk mahasiswa FE. Nah, saya mau tahu sih Mbak, untuk program kerja yang akan dibawakan itu seperti apa Mbak untuk membantu prestasi dari mahasiswa FE sendiri? Oke. Jadi untuk program kerja kita ini bisa dibilang banyak ya, program kerjanya itu banyak. Namun di sini ada beberapa yang lebih
mengutamakan untuk potensi mahasiswa gitu ya. Itu salah satunya itu yang kemarin sudah terlaksana. Itu kita ada diskusi ilmiah terkait program magang. Di situ ada salah satu wadah buat teman-teman di mana mereka bisa mencari informasi terkait program magang yang sudah ada, yang sudah itu program dari pemerintah ya, dari Kemendikbud ya. Ya, Kemendikbud. Nah, dari diskusi ilmiah tersebut kemarin alhamdulillah dari Fakultas Ekonomi itu yang lolos itu ada 3 mahasiswa. Itu di Unimus itu yang lolos ada 5 mahasiswa, dan salah 3-nya itu adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi. Itu salah satu bisa dibilang salah satu pencapaian kita setelah kita mengadakan diskusi ilmiah tersebut gitu Mas Andi, salah satunya itu. Terus kita juga nantinya ada Liga Ekonomi. Nah, Liga Ekonomi tersebut nantinya kan ada beberapa perlombaan. Ada lomba karya tulis ilmiah, yaitu ada esai, terus debat, terus ada Mas Mbak Fakultas Ekonomi gitu. Nah, itu nantinya ya itu salah satu tempat ajang di mana teman-teman mahasiswa FE ini untuk bukan menyalurkan ya, lebih tepatnya melihatkan bakat-bakat mereka seperti itu. Mungkin dengan nantinya Liga Ekonomi di tingkat fakultas, ketika kita sudah tahu bakat dari teman-teman, mungkin ada yang pintar menulis, terus berpublic speaking dengan debat seperti itu. Nah, itu nanti bisa kita tindak lanjuti untuk tingkat universitas maupun tingkat nasional seperti itu. Mungkin kurang lebihnya itu. Berarti ada jenjang karirnya seperti itu Mbak ya, untuk Liga Ekonomi itu nanti bisa kita teruskan ke tingkat universitas, habis itu ke tingkat nasional seperti itu. Iya, pasti Mas Andi. Jadi itu memang sangat membantu sih Mbak untuk teman-teman mahasiswa FE itu nantinya jika mereka mau mengembangkan bakat dari diri mereka masing-masing gitu. Ya, saya sebagai mahasiswa FE merasa sangat terbantu gitu. Iya Mas, ada tambahan lagi. Itu mungkin sudah ada di periode-periode lalu terkait FTVB gitu. Nah, itu tuh adalah bisa dibilang itu PKM-nya FE gitu. UKM-nya FE gitu. Jadi di situ ada futsal, terus bulu tangkis, voli, dan basket. Nah, di situ adalah tempat BEM FE memberikan wadah untuk teman-teman FE untuk bisa latihan, untuk mengembangkan bakat olahraga mereka. Nah, ketika nanti ada perlombaan gitu, kita tidak perlu lagi bingung buat cari atletnya gitu, tapi udah ada gitu. Dan nanti bisa langsung kita kirimkan, kita kasih rekomendasi kayak gitu Mbak ya? Ya, betul. Ini Mbak, untuk seperti yang Mbak Yahya sebutkan tadi kan, untuk membantu mendorongnya prestasi mahasiswa FE itu kan, jadi kan program kerja itu kan tentunya kan ada departemen khususnya. Ya. Nah, saya mau tahu dong Mbak, atau teman-teman mungkin yang di rumah mau tahu nih, departemen di BEM FE itu apa aja, terus fungsi-fungsi itu bagaimana gitu. Mungkin kan nanti teman-teman tahu dari departemen-departemen itu, terus nanti mereka setelah melangkah ke semester 3 ya Mbak ya, untuk syaratnya masuk ke BEM FE begitu ya, itu nanti bisa tertarik gitu Mbak untuk masuk ke dalam ranah organisasi kita gitu. Ya. Oke. Mungkin ini dari akunya menjelaskan beberapa departemen, nanti dilanjut sama Mas juga ya. Oke. Dari yang pertama itu ada BPH. BPH itu ada ketua, wakil, bendahara, dan juga sekretaris. Nah, seperti pada umumnya untuk job desk dari BPH itu ya mereka seperti wakil dan ketua pasti job desk-nya ya mereka sebagai koordinator untuk bawah-bawahnya paling tinggi seperti itu. Terus untuk bendahara pun juga terkait keuangan pastinya ya, untuk sekretaris juga terkait
administrasi seperti itu. Terus untuk departemen, kebetulan di periode ini ada 8 departemen, yaitu Departemen PSDM, terus ada Departemen Dalam Negeri, terus ada Departemen Sosma, Sosial Mahasiswa, itu masyarakat, terus ada ini PI atau pengembangan intelektual. Nah, untuk PSDM sendiri itu kan pengembangan sumber daya mahasiswa. Nah, di situ kurang lebihnya terkait PSDM untuk job desk-nya itu lebih ke pengkaderan. Terus untuk Susma sendiri itu lebih ke sosial masyarakat seperti itu. Jadi di Susma itu ya seperti yang teman-teman tahu, ketika ada bencana kita galang dana, lalu amal-amal seperti itu, lebih ke masyarakat lah. Gitu. Terus untuk PI pengembangan intelektual, nah itu departemen yang job desk-nya itu lebih ke intelektual, lebih ke akademik gitu. Terus untuk Dagri, yaitu Departemen Dalam Negeri, itu lebih ke bisa dibilang pengawasan internal. Cakupannya sih Fakultas Ekonomi. Jadi bukan BMFE aja, tapi Fakultas Ekonomi seperti itu. Mungkin itu. Terus selanjutnya nanti jelasin Silakan Mas Yuda. Oke, baik, tadi dari Mbak Aya sendiri kan sudah disebutkan PSDM, Sosma, PI, sama Dagri. Nah, masih ada beberapa departemen lagi nih. Ada terkait Lugri, Kastrat Advokasi, terus ada Kominfo. Nah, untuk Departemen Lugri atau luar negeri ini ya namanya sendiri luar negeri ya. Ini berarti hubungannya ke eksternal, ke luar dari BMFE sendiri, bisa keluar universitas juga. Nah, mereka tugasnya juga seperti menjalin hubungan, relasi, supaya apa? Supaya BMFE sendiri ini mempunyai ya istilahnya sumber ilmunya lebih banyak lagi seperti itu. Juga penghubung antara BMFE dengan BMFE Unimus dengan BMFE-nya yang luar kampus lain seperti itu. Oke. Selanjutnya ada Departemen Kominfo. Departemen Kominfo sendiri ini namanya saja udah Kominfo ya, berarti terkait dengan publikasi, terus seperti tugas ya apa ya namanya pembuatan poster, pembuatan media lah pokoknya, mengurusi IG, sosial media ya seperti podcast ini sekarang prokernya dari Kominfo sendiri. Oke. Selanjutnya ada Kastrat, Departemen Kastrat yang dimana departemen ya kata orang nih apa ya, departemen anak-anak kritis, departemen anak-anak yang suka berpikir kritis, yang suka mengkritik tapi tidak tanpa alasan, mengkritik dengan ilmu, dengan data seperti itu. Untuk apa ya, menciptakan kader-kader kritis juga seperti itu, melatih daya pikir seperti itu. Terus pasangan dari Kastrat yaitu advokasi, bukan hanya dipikirkan saja, tapi departemen advokasi ini sebagai penggeraknya seperti itu. Jadi Kastrat pemikirnya, Kastrat menjalankan aksinya seperti itu. Oke, saya cukup tertarik tadi mengenai pembahasan departemen itu, Mbak. Boleh diminum dulu, Mbak? Iya, oke. Nikmat sekali ya. Oke, sambil ngopi. Santai. Oke, ini saya sendiri sebagai mahasiswa FP ya, Mbak dan Mas Yoga. Ini saya seringkali kan menemukan, saya seringkali menemui dari organisasi di lingkup BMFE ini, itu ada yang namanya kayaknya kalau nggak salah itu misal kalau ada kendala atau keluhan mengenai pembayaran registrasi kayak gitu, UKT ya. Nah itu ada bisa kayak konsultasi kayak gitu ya ke BMFE, itu seperti apa, Mbak? Mungkin Mas Yoga bisa menjawab. Oke, jadi terkait keresahan dari mahasiswa FE sendiri terkait entah UKT, entah tentang perkuliahan atau masalah-masalah yang ada di FE, itu mereka bisa mencurahkan atau menuliskan pada kuesioner yang sudah
disebarkan oleh divisi advokasi sendiri. Nah, aspirasi-aspirasi dari mahasiswa tersebut nantinya masuk ke link tersebut, ke kuesioner tersebut. Nanti kita tampung, kita kaji bareng-bareng untuk nantinya kita naikkan. Kenaikan kemana? Ke dekanat. Jadi kita nanti ada seperti audiensi, pertemuan dengan dekan, ya, untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti itu. Entah itu pembayaran UKT, terus ada masalah dengan dosen dan sebagainya seperti itu. Mungkin misal kekurangan dari FE sendiri gitu Mas ya. Misal kekurangan kayak misal teman-teman merasa kok fakultas ekonomi kok gini sih jalannya kok kayak gini itu bisa ya? Iya bisa, sangat-sangat bisa karena tujuannya ada departemen advokasi itu ya itu sebagai wadah untuk wadah aspirasi dari teman-teman gitu. Apapun masalahnya terkait fakultas ekonomi ya sampaikan aja gitu. Jadi untuk teman-teman yang merasa ada sesuatu hal apapun itu di fakultas ekonomi, entah masalah dosen, masalah biaya perkuliahan, terus fasilitas, terus mungkin karena ini kan kita sedang kuliah online ya Mas ya. Nah mungkin karena kuliah online terus pembelajarannya kurang efektif atau bagaimana, sampaikan saja ke departemen advokasi yang sudah ada di BMFE seperti itu, karena kita juga sudah menyebar link ya untuk aspirasi dari teman-teman gitu. Jadi isi aja, kirim aja gitu, insya Allah nanti akan kita tindak lanjuti gitu. Mungkin itu untuk penyebaran informasi nih. Tadi kan seperti kita kembali lagi ke masalah event-event ya, yang nanti teman-teman dari BMFE ini kan kita mau menyiapkan untuk dikirim ke event-event tersebut, misalnya kayak olahraga apa itu ya. Nah untuk informasi event-event seperti itu bakal bisa kemana sih biar teman-teman FE ini tuh bakal tahu gitu? Ya, mungkin bisa jawab. Jadi untuk terkait informasi, segala informasi yang berhubungan dengan entah event, entah proker, entah apapun itu ada di sosial medianya BMFE. Oh, sosial media. Iya, ada di IG-nya, bisa melihat website juga bisa seperti itu. Kalau di WA group ada nggak sih WA group yang khusus menampung info-info tersebut, Mas? WA group. Ada. Jadi nanti informasi seperti informasi proker, event-event, biasanya ada nanti di grup besarnya kabinet BMFE. Nah, nantinya bisa di-up ke IG seperti itu. Untuk disebarluaskan ke masyarakat FE sendiri gitu. Dan ini Mas, kan kita ada grup lingkar ya. Lingkar itu lingkar perangkatan. Nah, bisa tuh kita share untuk event-event dalam bentuk poster dan juga captionnya itu di grup lingkar tersebut gitu. Nah, tentu teman-teman ini ya, mungkin kan belum banyak itu Mbak yang tahu tentang grup lingkar ini. Jadi kan kadang tuh teman-teman mungkin tidak merasakan gerak dari BMFE sendiri ya. Nah, jadi tuh teman-teman mungkin bisa mencari info deh tentang grup lingkar itu, atau nanti teman-teman bisa tanya di kolom komentar ya, nanti bisa kita share juga untuk link grup lingkar tersebut. Oke. Atau enggak ini Mas nanti bisa menghubungi komting masing-masing. Oh iya benar. Nah itu pasti komtingnya itu sudah masuk di lingkar grup tersebut dan untuk lingkar komting pun ada gitu. Jadi ya bisa menghubungi komting masing-masing gitu. Atau enggak ya langsung menghubungi kita juga masalah. Ini Mbak, Mas membahas tentang organisasi mahasiswa ya. Itu kan kalau kita telisik lagi, BMFE ini kan dari FE untuk FE gitu ya. Iya. Nah, untuk itu sendiri, berapa sih anggota dari BMFE ini yang membantu pergerakan dari program-program kerja BMFE yang akan dilaksanakan? Ini perlu aku yang jawab atau Mas juga nih? Ya mungkin untuk anggota ya, anggota apa pengurus nih? Mungkin keseluruhan aja Mas. Keseluruhan. Jadi pengurus berarti ya? Berarti pengurus. Gini, kalau anggota, namanya anggota berarti keseluruhan di FE sendiri. Karena apa? Kita bergerak itu keseluruhan untuk FE. Jadi anggotanya berarti keseluruhan mahasiswa FE sendiri. Tetapi kalau beda lagi kalau bicaranya pengurus. Nah, untuk pengurus di
BMFV sendiri, kabinet arus pacuan kita ini periode ini ada 53 orang. Seperti itu. 53 orang, oke. Berarti untuk 53 orang ini yang mengurusi, membantu untuk mungkin mencapai visi dan misi yang dibanggakan BMFV saat ini gitu kan. Sangat dibilang berjasa gitu ya mungkin untuk teman-temannya sendiri gitu ya udah Insya Allah melaksanakan broker-broker untuk nanti teman-teman FE kayak gitu. Oke, untuk 53 orang itu mungkin ada kendala-kendala Mbak ya yang dilalui sama teman-teman FE gitu. Ini juga biar teman-teman di rumah di luar pengurus BMFV itu tahu apa mungkin ada kendala-kendala sedikit yang pernah dialami atau mungkin kan ada kayak perbedaan pendapat dari masing-masing anggota kayak gitu. Kendala-kendala seperti itu kan tetap mesti kan ada Mas ya Mbak ya. Pasti. Itu. Cara untuk Mbak Yahya atau Mas juga sendiri untuk mungkin gimana ya biar mereka itu jadi satu, nggak jadi terpisah-pisah gitu. Itu seperti apa? Nanti kan biar teman-teman mungkin tertarik masuk ke BPP gitu, lihat wah berarti pemimpinnya itu caranya kayak gini. Berarti untuk kultur organisasi kan berarti kan turunnya juga begini gitu. Mungkin bisa tertarik gitu Mbak. Mau gue dijelaskan Mbak Yahya atau Mas juga? Coba menjelaskan ya. Okay. Jadi di dalam organisasi hal seperti yang ditanyakan Mas Andi itu adalah hal yang biasa. Bisa dibilang wajar sekali gitu. Karena memang dalam organisasi itu bukan hanya satu kepala, tapi banyak kepala gitu. Untuk menyatukan banyak kepala kan pasti susah ya Mas ya. Gitu. Jadi memang mau tidak mau dalam organisasi itu yang perlu kita istilahnya atur itu rasa ego gitu. Jadi memang mau tidak mau kalau memang kita sudah memantapkan untuk mengikuti organisasi itu kita harus bisa mereda ego kita gitu Mas. Nah terus bagaimana sih cara pemimpin itu agar bisa mengatasi hal tersebut gitu. Tapi kan di setiap masa kepemimpinan itu caranya berbeda-beda ya Mas. Nah ini kalau aku dan Mas juga untuk kali ini itu kita lebih ke pendekatan kepada teman-teman gitu. Jadi ketika kita sudah mendapat suara gitu dari teman-teman yang mungkin sudah mengeluh atau ada cekcok dengan anggota yang lain, pengurus yang lain gitu, ya kita langsung melakukan pendekatan. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu, masalahnya apa kok bisa sampai hal tersebut terjadi gitu. Nah setelah kita mengetahui apa yang terjadi, ya kita cari solusinya gitu. Jadi dengan pendekatan tersebut dari teman-teman pengurus atau anggota itu kan pasti mereka merasa oh ternyata aku tuh diperhatikan gitu. Jadi memang ya itu salah satu caranya dengan cara pendekatan. Oke. Saya juga mungkin maaf kalau bahasan kita yang terlalu random ya enggak. Santai. Saya jadi kepikiran tentang tadi Departemen Luar Negeri itu kan yang mengurus bagian eksternal gitu. Iya. Nah, untuk bagian eksternal sendiri cakupan dari BMFE ini untuk mungkin channel-channel atau info-info dari luar atau mungkin BMFE ada aliansi seperti itu. Itu bagaimana Mbak Mas Yoga atau Mbak yang menjelaskan nanti cakupan eksternalnya BMFE sendiri kayak mungkin kan ya tadi mungkin seperti ya tadilah mau jelaskan. Oke, sedikit menjelaskan ya terkait cakupan eksternal ataupun aliansi. Di BMFE sendiri ini kita mengikuti aliansi, kita bergabung aliansi namanya itu ISME, Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia itu. Jadi untuk tahun ini alhamdulillahnya kita ini sudah menjadi anggota resmi, anggota dari ISME tersebut gitu. Nah untuk tadi channel-channel dan lain-lain mungkin ya seperti relasi lah. Ya relasi dengan kita bergabung di ISME ini itu sudah lebih dari cukup ya Mas ya.
untuk relasi dan lain-lainnya, karena kan ini cakupannya sudah seluruh Indonesia, dan untuk ISME sendiri ini sudah diikuti banyak kampus di Indonesia. Bisa dibilang itu 50 lebih lah, seperti itu. Berarti mungkin ada event-event dari eksternal, ada yang saksi itu gitu. Kita bisa jadi tahu infonya Mbak. Jadi untuk teman-teman FP itu biar nggak ketinggalan gitu ya. Iya betul. Oke, tadi itu saya mau bilang relasi gitu kok. Susah banget mulutnya. Mungkin kurang minum Mas Andi, minum dulu ya Mas Andi ya. Ini masih penuh ya. Moga dia bisa Mas, biasanya nggak tanggung kalau minum lagi. Oke, jadi untuk relasinya dari BMFP sendiri itu mencakup keseluruhan dari Fakultas Ekonomi seluruh Indonesia seperti Iya, itu. betul. Oke, terus Mbak, koordinasi antara BMFP ke HMJM atau Binaksi itu seperti apa Mbak? Misalkan kedekatan dari Ormawa lingkup FE ini gitu. Tapi kan kita kan harus menjaga yang namanya silaturahmi antara kerabat. Ya karena BMFP ini kan mengurus 2 prodi begitu. Ya, bagaimana? Bisa dijelaskan mungkin Mas Yoga? Ya. Terkait gimana sih kedekatan kita dengan HMJ? HMJ. Ya, BMFE ini kan bisa dibilang orang tuanya dari HMJ. Oke. Ya, sebagai pengarah juga, sebagai pengawas mereka juga. Tapi tidak lupa kita harus punya rasa kekeluargaan. Rasa kekeluargaan dalam organisasi itu sangat penting. Dimana kalau tidak ada rasa kekeluargaan itu pasti seperti apa ya? Canggung gitu loh. Mau koordinasi, mau tanya, Mas ini proker seperti ini baik apa enggak? Seperti itu kan nggak enak gitu loh kalau nggak ada rasa keluargaan gitu. Jadi kita harus memupuk rasa keluargaan itu gitu. Jadi kita harus sering kalau mereka tidak tanya atau mereka tidak mendekati kita, jadi kita yang harus mendekati mereka. Ya. Kita rangkul ya Mas. Ya kita rangkul gitu. Entah kita ajak apa ya, seperti nongkrong bareng, ngobrol-ngobrol biasa. Nah itu juga menciptakan chemistry di antara kita. Gitu. Dan ini Mas Andi tambahan juga. Kita juga ada lingkar Ormawa FE yang dimana dalam lingkar itu BPH dan Kadep dari BMFE, terus HMJ, ya seperti itu. Jadi ketika ada informasi atau apapun itu yang perlu kita bahas bareng-bareng, nah kita bahas di lingkar tersebut. Oke, berarti mungkin kan misal informasi proker dari salah satu HMJ tersebut bisa ke situ, nanti kan mungkin dari HMJ salah satunya atau BMFP itu kayak mungkin kalau misal ada saran-saran itu bisa disampaikan langsung gitu Mbak ya. Berarti kan untuk proker-proker dari HMJ ini ada pengawasan lah dari BMFP sendiri begitu ya? Iya, ada. Oke. Berarti kedekatan antara HMJ sama BMFP ini benar-benar terjaga kalau begitu. Mungkin ya teman-teman mungkin kan ini ya bisa untuk yang mungkin nanti baru masuk ke Unimus atau menjadi mahasiswa baru, nanti mungkin bisa mencoba dulu ke ranah HMJ, habis itu baru naik ke BMFE, habis itu kalau mungkin teman-teman masih semangat berorganisasi bisa ke BMKM seperti itu kan untuk rentetan tangganya. Iya. Oke, mungkin ini Mbak, nanti kan kalau BMFE ini mempunyai banyak tanggung jawab ya, mempunyai banyak kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, mempunyai banyak program-program kerja maksudnya. Dari program kerja yang akan dilaksanakan yang kelihatannya juga banyak Mbak ya. Kayak gitu tuh teman-teman bakal komitmen nggak sih Mbak, teman-teman dari BMFE sendiri untuk melaksanakan seperti kegiatan tersebut? Monggo Mas Yoga mungkin. Ya, terkait komitmen amanah dari anggota BMFE sendiri untuk menjalani satu periode itu kembali ke diri kita masing-masing. Gimana kita menanamkan dalam diri aku harus amanah, itu tanggung jawab saya yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat juga seperti itu. Kita juga sudah disumpah kan pas pelantikan itu sebagai cambuk kita untuk terus semangat dalam satu periode menyelesaikan proker-proker kita gitu.
Saya jadi takut nanti kalau komen. Iya, dan ini Mas Andi, mungkin ini pesan ya untuk teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu mengikuti organisasi, hal jenuh, kebosanan itu pasti ada. Tetapi yang perlu diingat sama teman-teman, ketika teman-teman itu berada di titik jenuh ataupun bosan, teman-teman ini harus tetap amanah gitu. Jadi ketika teman-teman ada di titik bosan ataupun capek, istirahat gitu. Karena memang apapun yang kita lakukan, ketika kita melakukannya itu dengan rasa capek, itu pasti tidak akan hasilnya itu tidak akan efektif gitu. Jadi ketika teman-teman memang sudah capek ataupun bosan, istirahat jenak tidak masalah. Tapi setelah capeknya hilang, jangan lupa untuk berkomitmen kembali gitu, karena memang capek itu manusiawi. Iya, capek itu manusiawi, betul sekali. Karena memang apa ya itu perlu diingat kembali, apa sih tujuannya teman-teman untuk gabung di organisasi itu gitu, perlu diingat itu juga. Mungkin kan tadi kan Mbak, mungkin kan teman-teman dari mahasiswa FS sendiri itu kan yang di rumah ini bertanya-tanya, apa iya sih BMFB itu kinerjanya serius? Apa iya sih mereka gunain dana itu dengan tepat? Nah, untuk penggunaan dana dari BMFB sendiri, maaf ini mungkin biar agak transparan dikit gitu Mbak, teman-teman mahasiswa FS ini biar gak ragu sama BMFB, biar mereka juga tetap percaya gitu. Untuk penggunaan dana itu tetap kan, kalau saya sendiri, saya merasakan kalau saya di organisasi ini kan kayaknya kita juga untuk pengelolaan itu sangat-sangat limited gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan dari Mbak Ento atau Mas Yoga untuk penggunaan dana itu, rencana ke depan itu misal step by step-nya. Itu nanti ada saving-nya atau seperti apa, atau nanti penggunaan dana itu dikhususkan ke mana, kayak gitu gimana Mbak? Untuk alokasinya gitu. Jadi mungkin bisa saya dulu ya. Mas juga aja, oke. Terkait pendanaan atau anggaran. Jadi sebelum kita bahas terkait jumlah atau anggarannya buat apa, kita bahas dulu terkait sumber dari dana BMFB sendiri. Yang pertama dari birokrat yang bisa dinamakan DPM. DPM itu dana pengembangan mahasiswa. Selanjutnya ada dana fakultas. Yang ketiga ini dana banggar. Sama seperti DPM dari birokrat, cuman namanya beda aja gitu. Terus tambahan dana sponsor gitu. Nah, dana-dana tersebut ini jumlahnya tidak sebanding dengan proker kami. Kalau bisa dibilang prokernya lebih banyak daripada dananya. Karena saja berarti untuk teman-teman tuh masih ada sedikit yang proker menggunakan HTM Mas ya? Ya, betul. Ya, itu juga salah satu cara kita. HTM itu mengakali gimana sih acara ini tetap berjalan dengan sukses seperti itu. Toh juga dana dari fakultas, dari birokrat itu nggak kita makan, itu kembali lagi ke kalian. Untuk kami kembali lagi ke kalian seperti itu. Untuk memaksimalkan acara gitu. Dan sedikit tambahan ya Mas Andi, terkait tadi HTM ya, ketika kita mengadakan acara dan ada HTM-nya, itu pun kita tidak sembarangan untuk mengambil keputusan, ada HTM-nya. Masa harga segini gitu ya? Iya, pasti kita pasti butuh untuk istilahnya orat-oratan lah gitu, orat-oratan gitu. Dan ketika kita mengeluarkan HTM, otomatis kita juga memikirkan feedback apa sih yang bakal didapat oleh peserta gitu. Jadi memang kita tidak semena-mena gitu. Terus untuk uang gitu ya, uang kegiatan ya seperti yang dibilang Mas Yoga tadi gitu. Ketika mungkin teman-teman juga berpikir, ketika uangnya sisa itu mana gitu. Uang sisa memang kita simpan dulu, tetapi kita kan juga ada kegiatan di kedepannya. Nah, dana sisa itu pasti kita ambil untuk menutupi kekurangan dana di kegiatan selanjutnya. Seperti itu. Setiap periode itu tetap masih ada sisa dana.
Iya. Ya. Tapi nanti kembali lagi ke depan. Iya. dengan Betul. berkelanjutan seperti itu. Nah, ya, Iya. ketika sudah akhir periode, sudah habis prokernya, kok dananya masih, ini nggak kita bagi atau kita Wih, Ya, apa itu karena pasti. udah kalau gitu. Itu Itu uang tuh buat terus periode berputar. depan gitu. Ya, uang tuh terus berputar gitu. Untuk periode depan. Nah, Mbak, untuk penggunaan dana dari BMFP ini kan tetap kita mengajukan proposal kan itu kan. Iya, Mengajukan betul. proposal ke birokrat, ke fakultas Ya. seperti itu kan. Nah, untuk pengawasan pengambilan dana tersebut, Mbak, pengajuannya itu pengawasan kayak gimana, Mbak? Oke, untuk pengawasannya yang pertama yang kita ambil dari birokrat ya, itu kan kita sudah melewati BMKM, melewati SEMA, dan di mana proposal kita itu sudah sebelum kita ke birokratnya itu sudah melewati istilahnya koreksi lah dari mereka seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa sembarangan langsung masukin nggak dari bisa itu, langsung kita nggak pembelaan bisa. Berarti Itu. misal nanti ada yang kemahalan, nanti ada yang kredit diperlukan, terus juga ada indikasi bahwa pengajuan ini tuh ada fraud, Ya. ada pemalsuan pakai data fake, kayak gitu berarti ada pengawasan sendiri Mbak ya? Ya, Ada betul Dari Mas mereka, Andi, pasti. dari Ya. UKM, dari Sinas apa gitu? Ya, pasti. Ketika kita mengajukan proposal, terus sampai di BMKM atau SMKM di situ proposal kita bermasalah, ya pasti memang harus diperbaiki gitu. Direvisi lagi, Ya, dikembalikan direvisi lagi. Ya, nanti betul. mengajukan lagi, kembalikan lagi. Ya. Mas. seperti Oke, pengawasan seperti itu. Jadi ini kan mungkin teman-teman tuh biar tahu gitu loh Mbak, hasil dari dan juga masih dari maksudnya untuk dana yang biasanya diambil BMFP itu dari mana, terus juga dana itu pengawasan seperti apa, pengolahannya seperti apa, gitu kan. Jadi teman-teman di rumah mungkin nanti kan bisa ini ya tidak mungkin mengeluh gitu terkait dengan HTM yang kok masih ada HTM, padahal kita itu dari awal udah bayar di PM loh. Mungkin ada yang berbicara seperti itu di belakang. Tapi kan yuk, mau gimana lagi gitu. Untuk broker yang begitu banyaknya dan dananya yang bisa dibilang terbatas seperti itu. Sampai BMFP itu mencari sponsorship ya Mbak ya? Sampai menjadi sponsor. Kita harus mencari dana mandiri istilahnya seperti itu. Dana sponsorship. Untuk ini Mbak, mungkin kan sponsorship yang diambil dari BMFP itu Mbak, itu kiranya yang berkelanjutan itu minta gimana ya, yang aneh nggak sih Pak? Kita kan kalau mengajukan proposal sponsor itu kan ada yang minta gini kayak gitu. Itu nanti untuk teman-teman BMFP sendiri yang diminta mungkin kan dari kemarin saya lihat ya Mbak, salah satu anggota BMFP itu kan dapat sponsor apa ya kalau nggak salah itu misal ada kayak aplikasi apa gitu, nah nanti disuruh share pay promote, terus di share ribbon untuk membantu branding brand mereka. Itu ada yang ngeluh nggak sih Mbak kalau ada tugas seperti itu gitu untuk memenuhi tax atau tugas-tugas dari sponsor? Ya pasti itu ya, karena memang banyak sekali pengurus ya, pasti ada 1-2 pengurus yang seperti itu kita. Tapi kembali lagi gitu, karena itu sudah kewajiban kita, istilahnya kita sudah ada hitam di atas putih kan dengan pihak sponsorship gitu ya, mau tidak mau kita harus memenuhi itu gitu. Jadi mengabdinya teman-teman BMFP untuk fakultas ekonomi melewati rintangan-rintangan yang pasti semua organisasi itu punya istilahnya irama-irama sendiri lah. Tadi kan sponsorship seperti itu. Nanti kan ada lagi misal kendala-kendala yang mungkin dananya kurang, harus ditombok dari kas kayak gitu. Iya pasti itu. Ya, yang paling sering tuh ketika acara sudah selesai tapi dananya belum cair seperti itu. Yang sering terjadi itu seperti itu. Dan banyak dikeluhkan oleh teman-teman dari BEM atau HMJ lain. HMJ lain juga. Oke. Mungkin kan teman-teman di rumah tuh belum tahu Mas terkait itu. Jadi kan kalau nggak salah itu biasanya ditambali malah. Maaf ya teman-teman, bahasa Jawanya keluar. Ditomboi atau di handle terus dengan uang kas betul Mas ya? Iya. Ya pasti itu. Kalau nggak seperti itu ya
nggak jalan kegiatan kita kan. Kadang sampai malah kita iuran gitu untuk mengakali gimana supaya acara ini tetap berjalan dengan baik gitu. Tapi walaupun iuran anggota itu hanya apa ya, sebelum ini dana cair, tapi ketika dana cair tetap kita kembalikan lagi gitu. Karena memang apa ya, karena kita nggak mau untuk teman-teman pengurus BEM FE ini tuh mereka menggunakan uang pribadi untuk kegiatan-kegiatan kita gitu. Oke. Kalau bisa memang jangan gitu kan. Iyalah, tetap lah. Kalau begitu Mbak, ini mungkin kan sudah terlalu lama waktu kita membahas tentang BMFV ini ya. Gak kerasa sekali ya Mas. Sebetulnya masih banyak mungkin Mbak yang teman-teman tuh pengen tahu gitu. Jadi teman-teman, tadi kan sudah disampaikan oleh Gupma dan Wakupnya sendiri dari BMFV terkait nanti teman-teman ada keluh kesah yang dibicarakan terkait kendala di dosen atau uang UKT seperti itu. Teman-teman bisa langsung kunjungin website atau IG-nya BMFV Unimus seperti itu. Betul. Nah, mungkin untuk podcastnya Arus Pacuan ini kita sudah ya. Maaf ya teman-teman, video kita sedikit jelek di akhir-akhir ini karena terpotong masalah mungkin kesalahan teknis dari kameramen ini. Saya nggak tahu kameramen ini seperti apa ya. Oke teman-teman, jadi kan seperti yang udah kita bahas tadi ya, untuk terkait komplain-komplain atau keluh kesah teman-teman yang ingin teman-teman sampaikan. Tadi kan melalui surat aspirasi yang udah dibentuk sama teman-teman dari BMFV sendiri. Itu teman-teman bisa kunjungin website atau IG-nya BMFV Unimus gitu. Nah, untuk podcast pokahnya Arus Pacuan ini karena kita sudah sedikit lama membahas tentang BMFV ya teman-teman ya. Aku rasa udah cukup sampai sini dan mohon maaf apabila dari kita saya sendiri selaku host, Mas Yoga dan Mbak Yahya ada kesalahan-kesalahan kata mungkin yang membuat teman-teman tersinggung. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Dadah. tadi.